Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 4 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kaya di dalam segala hal. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ke-6. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam segala suatu karunia apapun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi orang-orang kaya sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara kepada anak-anak, cita-cita apa tatkala engkau dewasa? Yaitu salah satunya pasti ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi pengusaha, itu seringkali diucapkan. Dan itu tidak hanya buat anak-anak yang masih punya mimpi yang besar, termasuk kita semua. Kita ingin menjadi orang kaya, karena dengan kekayaan kita sangat dipermudah dalam banyak kehidupan. Dan seringkali kekayaan juga identik dengan kebahagiaan. Mungkin bagi mereka yang hanya memikirkan uang buat dirinya sendiri, itulah kebahagiaannya. Tapi buat orang-orang baik, tatkala dia menjadi kaya, itu juga kebahagiaannya. Karena orang-orang baik, tatkala kaya, dia berpikir bagaimana dengan kekayaannya, dia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Mungkin membuka pendidikan, membuka sekolah, membuka panti jompo, membuka tempat-tempat pelatihan, mungkin menolong, membantu untuk kondisi lingkungan, agar lingkungan bersih dari bibit penyakit, menolong juga agar saluran air yang ada di tempat sekitar kita, di kampung-kampung kumuh, itu bisa berjalan dengan baik, memberikan fasilitas air bersih kepada tempat-tempat yang tidak memadai dan tidak memiliki air bersih. Betapa mulianya kalau seorang itu kemudian menjadi kaya dan dia tahu dengan jelas bagaimana menggunakannya. Dan firman Tuhan pun mengajarkan demikian, supaya engkau menjadi kaya di dalam segala hal. Itu catatan ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya di dalam segala hal. Dalam apa saja? Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan dan segala macam karunia, supaya engkau tidak kekurangan dalam suatu karunia manapun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang tentunya siapa itu penyataan Tuhan Yesus Kristus? Pada saat kita di akhir zaman, Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya datang kedua kalinya untuk kemudian merubah sebuah kehidupan yang fana dalam dunia ini kepada kehidupan yang kekal. Sehingga menjadi pribadi yang kaya dalam segala hal bukanlah sesuatu yang salah. Sesuatu yang menjadi salah adalah tatkala Tuhan sudah memberikan kekayaan kepada kita. Baik kekayaan pengetahuan, kekayaan karunia, kekayaan harta benda, kekayaan uang, kekayaan kesehatan, lalu kita menggunakannya dengan cara-cara buruk dan kemudian merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, yang prinsipnya semua tindakan merugikan adalah perbuatan dosa. Artinya kekayaan yang dimiliki untuk dipakai berbuat dosa. Orang yang pandai memakai kepandaiannya untuk menipu. Orang yang sehat memakai kepandaiannya untuk berbuat hal-hal yang buruk. Orang yang berpengetahuan memakai katakanlah pengetahuannya untuk merendahkan orang lain atau membodoh-bodohkan orang lain, mendungu-dungukan orang lain. Maka itu perbuatan dosa. Pada prinsipnya, sahabat seperjalanan, menjadi kaya itu sesuatu anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah pun adalah Tuhan yang maha kaya. Mengapa Tuhan disebut sebagai yang maha kaya? Karena tidak ada yang lebih kaya daripada Tuhan. Dia pemilik alam semesta, dia pencipta segala-galanya. Sehingga natur kaya adalah memang natur yang ada di dalam pribadi Tuhan sendiri. Kaya dalam kekuasaan, kaya dalam kemahatauannya, kaya dalam kasihnya, kaya dalam kebajikannya, kaya dalam segala anugerahnya. Kalau Tuhan sebagai sumber segala-galanya, maka sumber kekayaan sepenuhnya ada di puncak daripada pribadi Allah sendiri. Karena Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang kaya, maka anak-anaknya juga sebagai anak-anak yang kaya. Tentu karena Bapa juga sebagai pribadi yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga anak-anaknya pun kita semua tidak cukup menjadi kaya saja, tapi hidup juga harus dalam kudus dan kebenaran.
Karena kekayaan tanpa kekudusan dan kebenaran, maka kekayaan akan dipakai dalam keberdosaan dan kejahatan. Hanya itu saja dua bagian yang sifatnya itu adalah bertolak belakang. Di balik terang ada gelap. Kurang lebih seperti demikian. Kebalikan dari panas adalah dingin. Maka itu yang firman Tuhan katakan, kita tidak boleh suam-suam kuku. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, hiduplah dalam kebenaran dengan sesungguh-sungguhnya. Tapi juga bukan dibalik. Kalau engkau berbuat kejahatan, berbuatlah kejahatan dengan sungguh-sungguh. Tidak demikian. Tapi itu adalah sebuah perbandingan untuk menyatakan bahwa tatkala kita mengikut Tuhan, maka kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan kemurnian. Yang selalu di saat-saat kita melakukan segala sesuatu, kita berdoa kepada Allah seperti pemazmur, ya Tuhan, ujilah hatiku, ujilah perasaanku, ujilah pikiranku, supaya aku tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka itu adalah perintah Allah yang harus kita lakukan. Sahabat seperjalanan, tentu saya mendoakan kepada setiap sahabat seperjalanan menjadi orang kaya di dalam segala hal. Kita diberikan kesehatan sehingga kaya di dalam kesehatan, kita dijauhkan daripada segala penyakit. Kita diberikan kekayaan dalam hikmat bijaksana, sehingga tatkala menghadapi segala persoalan, kita mampu memutuskan, kita mampu kemudian bersikap dengan bijaksana dan dewasa. Saya juga mendoakan agar setiap sahabat seperjalanan diberi kekayaan secara finansial, kelancaran secara ekonomi, tidak berkekurangan suatu apapun. Mendoakan juga agar yang paling utama diberikan kekayaan, yaitu hati yang baik, hati yang tulus, hati yang murah hati, sebuah kehidupan yang bercita-cita dan ingin melakukan kehendak Allah sebagai pusat daripada tujuan hidup dan fokus daripada tujuan hidup. Sehingga tatkala Tuhan sudah memberkati kita menjadi orang-orang yang kaya di dalam segala hal, kita pun menjadi pribadi yang bisa memberkati banyak pihak juga di dalam segala hal sesuai dengan kemampuan dan keberadaan kita masing-masing. Karena setiap orang punya potensi, punya keunikan, punya kekayaan yang berbeda satu dengan yang lain. Seorang dosen punya kekayaan dalam pengetahuan pada bidangnya. Seorang yang sehat punya sebuah kekayaan untuk menolong orang-orang yang dalam segala kesulitan, termasuk pemadam kebakaran, mereka yang masuk dalam tim SAR, mereka yang masuk sebagai TNI, sebagai Polri. Maka kesehatan itu adalah bagian yang sangat mendasar. Sebagai orang-orang yang berhikmat, mungkin kita akan memegang posisi-posisi jabatan tertentu sebagai hakim, sebagai penasehat, sebagai komisaris, sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan. Seluruhnya itu membutuhkan karunia-karunia, kekayaan karunia-karunia pada bidangnya masing-masing. Sahabat seperjalanan, mari kita terus berjuang agar yang firman Tuhan katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu oleh kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan, segala macam karunia di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami adalah orang-orang yang diberkati dan bisa kaya di dalam segala hal. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang kaya di dalam segala hal, dan sehingga kami mampu memberkati banyak orang juga di dalam segala hal sesuai dengan karunia yang Tuhan titipkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.